Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan membaca buku ini, yakni buku Titik Temu Wahabi NU, buah karya Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Pada video sebelumnya kita telah membacanya sampai pada bab ke-6, maka pada kesempatan ini saya akan membacakan bab yang ke-7 dengan judul Tawasul dengan nama Muhammad dalam berdoa. Di antara masalah penting yang disangka oleh sebagian orang bahwa Wahabi berbeda dari NU adalah berdoa dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal dengan tawassul bizzat fi ad-du'a. Tawasul dengan menyebut nama seseorang dalam berdoa. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak menggunakan istilah tawasul dengan nama Muhammad, melainkan dengan istilah bertaubat dengan nama Muhammad. Majmu' Fatawa. Imam Ibnu Taimiyah berkata, diriwayatkan bahwa Allah menulis nama Muhammad di atas arasy dan benda-benda yang ada di dalam surga, yaitu pintu, kubah, dan dedaunan. Dalam hal ini banyak riwayat yang senada dengan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang taubat dengan nama Muhammad dan meninggikan penyebutannya ketika itu. Selanjutnya Imam Ibnu Taimiyah berkata, sudah dikemukakan teks hadis yang tercantum dalam kitab Al-Musnad dari Maisarah Al-Fajr ketika beliau Rasulullah SAW ditanya, kapan engkau menjadi nabi? Beliau SAW menjawab, sejak Adam berada di antara ruh dan jasad. Abul Husain bin Busran meriwayatkannya dari jalur riwayat Syekh Abu Al-Farj bin Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Wafa bi Fadail Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Abu Ja'far Muhammad bin Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Ishaq bin Salih meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Saleh meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Sinan Al-Aufi meriwayatkannya kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Tahman meriwayatkan kepada kami dari Yazid bin Maisarah dari Abdullah bin Sufyan dari Maisarah, ia berkata, ya Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, setelah Allah menciptakan bumi dan menuju ke langit, kemudian meratakannya menjadi 7 langit dan menciptakan arasy, lalu menulis di tiang arasy Muhammad Rasulullah Khatim al-Anbiya, Muhammad utusan Allah penutup para nabi. Dan Allah menciptakan surga yang dijadikannya tempat tinggal Adam dan Hawa. Kemudian dia menulis namaku pada pintu-pintu, daun-daun, kubah-kubah, dan kemah-kemah, sedangkan Adam masih berada di antara ruh dan jasad. Setelah Allah Ta'ala menghidupkannya, maka beliau memandang ke arasy, lalu Allah memberitahukan kepadanya, sesungguhnya Muhammad adalah penghulu anakmu. Ketika setan berhasil menggodanya, keduanya bertaubat dan memohon syafaat kepadanya dengan namaku. Abu Nuaim Al-Hafiz meriwayatkan dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah dan melalui jalur riwayat Asy-Syaikh Abul Faraj Sulaiman bin Ahmad meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Rushdin meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Sa'id Al-Fihri meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Ismail Al-Madani meriwayatkan kepada kami dari Abdurrahman bin Zaid bin Sulam dari ayahnya dari Umar bin Khattab, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika Adam melakukan kesalahan, beliau menengadahkan kepalanya lalu berkata, ya Tuhan, dengan hak Muhammad ampunilah aku. Maka Allah mewahyukan kepada beliau, apakah Muhammad? Siapakah Muhammad? Adam menjawab, ya Tuhan, sesungguhnya engkau telah menyempurnakan penciptaanku. Aku menengadahkan kepalaku ke arasmu dan di sana tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Maka aku mengetahui bahwa dia Muhammad adalah makhlukmu yang paling mulia bagimu, sebab engkau telah menggandeng namanya dengan namamu. Allah berfirman, ya, sungguh aku telah mengampunimu. Dia adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Seandainya tidak karena dia, aku tidak menciptakanmu. Selanjutnya Imam Ibnu Taimiyah berkomentar, hadis ini menguatkan hadis sebelumnya. Keduanya sebagai penjelas bagi hadis-hadis yang sahih. Imam Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah berkata,
Pengertian tawasul adalah seorang hamba memohon kepada Allah Ta'ala dengan menyebut orang yang diyakini sebagai orang yang memiliki derajat dan kedudukan di sisi Allah seperti para nabi dan para wali. Mereka memiliki derajat yang tinggi dan kedudukan yang agung di sisi Allah. Dalam kebiasaan, orang yang memiliki kedudukan bagi orang lain, di mana apabila orang itu minta pertolongan kepada orang lain tadi, maka permintaannya akan diterima. Maka apabila ada orang ketiga yang punya hubungan dengan orang pertama, kemudian orang ketiga tadi minta tolong kepada orang kedua, ketika orang pertama tadi tidak hadir dengan menyebutkan namanya, maka orang kedua tadi akan mengabulkan permintaan orang ketiga itu sebagai penghormatan kepada orang pertama, meskipun orang pertama itu tidak hadir. Demikian inilah tawasul dengan Nabi SAW, para wali dan orang-orang soleh. Kemudian tentang syarat tawasul, beliau berkata, dalam hal ini kita tidak boleh memohon kepada selain Allah. Kita juga tidak berdoa kecuali hanya kepadanya. Meski kita meyakini sedemikian tingginya derajat mereka, namun kita tidak meyakini tentang mereka kecuali bahwa mereka hanyalah hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Mereka memohon kepada Allah sebagaimana kita memohon kepadanya. Hanya saja ruh mereka lebih suci daripada kita dan jiwa mereka lebih bersih daripada kita, karena Allah telah menganugerahkan sifat-sifat kemanusiaan yang sempurna kepada mereka. Imam Muhammad Hashim Asy'ari, Nur Al-Mubin. Dari perkataan Imam Muhammad Hashim Asy'ari ini dapat dipahami bahwa ungkapan seseorang dalam berdoa setelah Rasulullah SAW wafat, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Sayyidina Muhammad. Sungguh upayaku telah habis. Tolonglah aku wahai Rasulullah," merupakan hal yang tidak dibolehkan oleh Imam Hashim Asy'ari. Hal ini sebab orang tersebut dengan jelas berdoa dan memohon kepada selain Allah. Kehabisan upaya tidak terjadi kecuali di dunia, sementara Rasulullah SAW telah wafat. Wallahu a'lam. Imam Muhammad Hashim Asy'ari memberi komentar terhadap perkataan Imam Ibnu Taimiyah dan mengapresiasinya ketika mencantumkan dua buah hadis yang disebut di depan. Beliau berkata, Imam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan mengenai dua buah hadis ini dengan baik. Beliau menetapkan kesohihan pendapat tentang tawasul. Dengan ini beliau menolak tegas kalangan yang mengklaim bahwa tawasul adalah syirik atau kufur. Beliau membantah kalangan yang mengklaim bahwa tawasul mengotori kemurnian tauhid dan tanzih. Beliau mengatakan bahwa inilah pendapat yang benar. Lalu dari mana perkataan yang berpendapat bahwa orang-orang yang bertawasul itu telah keluar dari agama Islam dan menyebut mereka telah sesat dan syirik atau bid'ah dan menyimpang? Kemudian ia dengan dusta dan bohong mengaku sebagai seorang salafi atau taimi, pengikut Ibnu Taimiyah. Padahal kenyataannya ia jauh sekali dari paham salafiyah dan Ibnu Taimiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa Ibnu Taimiyah menjadi tersangka buruk karena klaim orang yang mengaku sebagai pengikut beliau, padahal beliau bebas dari hal itu. Demikianlah tampaknya Imam Ibnu Taimiyah membagi tawasul dengan Nabi SAW menjadi dua. Pertama, tawasul dengan Nabi SAW yaitu dengan doa beliau pada masa hidupnya, seperti tawasul seorang buta dengan beliau untuk berdoa kepada Allah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku diberi kesembuhan." Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk berwudu dengan baik dan berdoa dengan doa ini, "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabimu Muhammad, Nabi Ar-Rahman. Ya Muhammad, sesungguhnya denganmu aku menghadap kepada Tuhanku dalam keperluanku agar kiranya dia mengabulkanku. Ya Allah, berilah hak syafaat kepada beliau dalam urusanku."
Redaksi doa ini secara lengkap tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmizi, yakni Sunan At-Tirmizi nomor 3573. Mengenai hadis ini, Imam Ibnu Taimiyah berkata, secara jelas hadis ini menunjukkan bahwa orang tersebut hanya bertawasul dengan doa dan syafaat Nabi. Kedua, tawasul dengan nama Muhammad SAW sebelum beliau diciptakan dan sebelum beliau ada secara fisik di dunia, sebagaimana terdapat dalam hadis tawasul Sayyidina Adam dengan nama Muhammad, padahal beliau belum diciptakan saat itu. Tawasul dengan Nabi SAW dengan dua macam tawasul di atas, yang pertama dan yang kedua adalah boleh dan sahih menurut Imam Ibnu Taimiyah. Demikian pula menurut Imam Muhammad Hasyim Asy'ari. Semoga Allah merahmati keduanya. Secara umum, tawasul dalam berdoa ada 3 macam. Pertama, tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sebagaimana tercantum dalam firman Allah, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Surah Al-A'raf ayat 180. Dalam hadis sahih tertulis, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang terus menerus mengurus makhluk, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Sunan Tirmizi halaman 3524. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini tentang kesohihan dan pensyariatannya. Hanya saja perbedaannya seputar yang dijadikan tawasul atau yang dijadikan perantara dalam permohonan. Dua, tawasul dengan amal soleh. Sebagaimana dalam kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Secara lengkap redaksi hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Bukhari. Untuk tawasul yang kedua ini, para ulama tidak berbeda pendapat. Imam Muhammad Hasyim Asy'ari berkata, Imam Ibnu Taimiyah telah menguraikan tawasul yang kedua ini. Beliau telah menjelaskan dalil-dalilnya dan mentahqiq permasalahannya dalam kitab beliau yang berjudul Qaidah Jalilah fi Al-Wasilah wa Tawasul. Imam Muhammad Hasyim Asy'ari Nur Al-Mubin halaman 74. 3. Tawasul dengan orang-orang yang memiliki keutamaan, yaitu para nabi dan orang-orang soleh. Mengenai tawasul jenis ketiga ini terdapat perbedaan pendapat. Banyak umat Islam yang memperbolehkannya, sedangkan yang lain melarangnya. Keluar dari perbedaan adalah dianjurkan. Demikianlah, meskipun Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Muhammad Hasyim Asy'ari sepakat tentang keabsahan tawasul yang ketiga ini, namun jenis tawasul ini masih tetap menjadi bahan perbedaan pendapat. Sementara keluar dari perbedaan, sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fikih, adalah dianjurkan. Maka redaksi yang dianjurkan dalam berdoa sebagai ganti dari mengatakan, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan Muhammad, lebih baik kita mengatakan, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan mencintai Muhammad. Redaksi ini tidak mengundang perbedaan pendapat, karena mencintai Nabi Muhammad SAW adalah termasuk ibadah. Wallahu a'lam.